Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamam Mujahid dari kelas 1242 absen 19. Di video kali ini saya akan membawakan materi dakwah yang berjudul Sejarah Organisasi dan Perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi Islam modern yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Salah satu organisasi keagamaan yang mewarnai lahirnya organisasi pergerakan nasional pada awal-awal menjelang kemerdekaan Indonesia. Muhammadiyah berarti umat Muhammad atau pengikut Muhammad. Dengan nama ini memiliki harapan dapat mencontoh segala jejak perjuangan dan pengabdian Nabi Muhammad. Visi dan misi Muhammadiyah. Visinya yaitu memajukan pengajaran berdasarkan agama Islam dan memupuk keimanan dan ketakwaan para anggotanya dan lain-lain. Lalu misinya adalah mendirikan sekolah-sekolah yang bukan pondok pesantren dengan pengajaran agama dan kurikulum yang modern. Yang kedua, mendirikan rumah sakit dengan nama Pusat Kesengsaraan Umum. Ketiga, mendirikan rumah yatim piatu. Keempat, mendirikan perkumpulan dan kepanduan Hizbul Watan dan lain-lain. Perkembangan Muhammadiyah menghadapi tantangan dari golongan Islam konservatif. Mereka melihat Muhammadiyah begitu terbuka terhadap kebudayaan Barat sehingga khawatir kemurnian Islam akan dirusakkan. Lalu organisasi selanjutnya yaitu Organisasi Persatuan Islam atau yang disingkat dengan PERSIS. PERSIS adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia. PERSIS didirikan pada tanggal 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok Islam yang berminat dalam pendidikan dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Tujuan PERSIS yaitu untuk memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan memberikan pandangan berbeda dari pemahaman Islam tradisional yang dianggap sudah tidak orisinal karena bercampur dengan budaya lokal, sikap taklid buta, sikap tidak kritis, dan tidak mau menggali Islam lebih dalam dengan membuka kitab-kitab hadis yang sahih. Oleh karena itu, lewat para ulamanya seperti Ahmad Hasan yang juga dikenal dengan Hasan Bandung atau Hasan Bangil, PERSIS mengenalkan Islam yang hanya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jamaiyah PERSIS bertujuan terlaksananya syariat Islam berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah secara kafah dan segala aspek kehidupan. PERSIS telah tersebar di banyak provinsi antara lain Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Bengkulu, Riau, Jambi, Gorontalo, dan masih banyak provinsi lain yang sedang dalam proses perintisan. PERSIS bukan organisasi keagamaan yang berorientasi politik, namun lebih fokus terhadap pendidikan Islam dan dakwah dan berusaha menegakkan ajaran Islam secara utuh tanpa dicampurin khurafat, syirik, dan bid'ah yang telah banyak menyebar di kalangan awam orang Islam. Persatuan Islam yang gerakan utamanya adalah pendidikan telah menyiapkan lembaga-lembaga pendidikan berbasis kepesantrenan sebanyak 230 pesantren. Lalu organisasi selanjutnya yaitu organisasi Nahdlatul Ulama atau yang disingkat dengan NU. NU merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Sejarah hari lahir NU terjadi 93 tahun silam, tepatnya tanggal 31 Januari 1926. Pendirian NU digugas para kiai ternama dari Jawa Timur, Madura, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang menggelar pertemuan di kediaman Kiai Haji Wahab Khosbullah di Surabaya. Selain Kiai Haji Wahab Khosbullah, temuan para kiai itu juga merupakan prakarsa dari Kiai Haji Hashim Asy'ari yang dibahas pada waktu itu adalah upaya agar Islam tradisional di Indonesia dapat dipertahankan, maka dirasa perlu dibentuk sebuah wadah khusus. Sebenarnya upaya semacam itu sudah dirintis Kiai Wahab jauh sebelumnya bersama Kiai Haji Mas Mansur, seperti ditulis Ahmad Zahro dalam buku tradisional intelektual NU Lajnah Batsul Masail tahun 1926 sampai 1999
Kiai Wahab mendirikan Nahdlatul Watan yang artinya kebangkitan tanah air pada 1914. Martin van Brusselen dalam buku berjudul NU, Tradisi Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru tahun 1994 menyebut bahwa boleh dibilang Nahdlatul Watan merupakan sebuah lembaga pendidikan agama bercorak nasionalis moderat pertama di Nusantara. Sebagai catatan, Nahdlatul Watan versi Kiai Wahab dan Kiai Mas Mansur berbeda dengan lembaga bernama serupa yang didirikan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid di Lombok, Nusa Tenggara Timur pada tahun 1993. Nahdlatul Watan berkembang pesat pada tahun 1916, sudah memiliki madrasah dengan gedung besar serta bertingkat di Surabaya. Cabang-cabangnya pun berdiri di mana-mana, termasuk di Malang, Semarang, Gresik, Jombang, dan lain-lain. Tak cukup dengan itu, Kiai Wahab kembali menggagas satu perhimpunan lagi pada 1918. Dikutip dari buku Pertumbuhan dan Perkembangan NU tahun 1985 karya Khairul Anam, organisasi ini bernama Nahdlatul Tujar atau Kebangkitan Para Pedagang. Setahun berselang di Ampel, Surabaya, berdiri majelis diskusi dan madrasah bernama Taswirul Afkar. Madrasah ini didirikan sebagai tempat mengaji dan belajar ilmu agama bagi anak-anak yang diharapkan kelak dapat menggunakan ilmunya untuk melestarikan Islam tradisional. Kiai Wahab dan Kiai Mas Mansur punya andil dalam pembentukan madrasah ini. Uniknya, Kiai Haji Mas Mansur kelak dikenal sebagai ulama dari Muhammadiyah. Ia bahkan merupakan murid langsung dari pendiri organisasi Islam pembaharu ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah nantinya berpolemik dengan golongan Islam tradisional yang pemantik akhirnya NU. Kiai Wahab dan para kiai Islam tradisional lainnya merasa sangat perlu membentengi Islam Nusantara karena beberapa tata cara ibadah keagamaan mereka kerap ditentang golongan Islam reformis yang digawangi misalnya oleh Al-Irsyad dan Muhammadiyah pada dekade ketiga abad ke-20 itu. Pada awal tahun 1926, rapat antar organisasi Islam di Cianjur menyatakan akan mengirim 2 utusan ke Mekah untuk menghadapi Raja Ibnu Saud. Kiai Wahab mengusulkan delegasi tersebut membawa persoalan mengenai praktik keagamaan Islam tradisional di Indonesia. Namun, usul ini ditolak dengan tegas oleh kelompok Islam reformis. Penolakan itulah yang kemudian membuat golongan Islam tradisional memutuskan bakal mengambil jalan sendiri untuk menghadapi Raja Ibnu Saud guna memperjuangkan kepentingan mereka. Maka pada tanggal 31 Januari tahun 1926 dikutip dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, bapak pendiri NU, karya Saifuddin Zuhri, para kiai berkumpul di kediaman Kiai Wahab dan memutuskan membentuk suatu organisasi kemasyarakatan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dinamakan Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Para Ulama. Tanggal 31 Januari 1926 ditetapkan sebagai hari lahir NU. NU bergerak di bidang keagamaan dan kemasyarakatan, serta dibentuk dengan tujuan untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam, baik dalam konteks komunikasi vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun komunikasi horizontal dengan sesama manusia. Dalam perjalanan riwayatnya, NU berkembang pesat dan amat terjaga secara tradisional. Kini NU menjadi organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia. Itu berdampingan dengan wakil kelompok Islam reformis yang dulu berpolemik, Muhammadiyah. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.